Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hariat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggabungkan data dari beberapa sheet ke dalam sebuah sheet yang kita inginkan. Jadi nanti misalnya kita memiliki beberapa atau banyak sheet, kita ingin data tertentu kita ambil dan kita kopikan ke dalam sebuah sheet, kita gabungkan dalam satu buah sheet secara otomatis menggunakan kode makro. Ini untuk mempercepat pekerjaan karena sistemnya adalah kita mengcopy dari setiap sheet ke sheet yang ingin kita gabungkan. Kalau secara manual, maka kalau banyak sheet itu bisa dilakukan copy paste-nya satu persatu ya per sheet. Kalau menggunakan kode ini kita tinggal memanggil perintah makro, menjalankan perintah makronya sehingga semua data yang kita inginkan bisa tercopy dan bisa digabungkan menjadi sebuah sheet. Misalnya saya mempunyai data berupa absen, misalnya absen sekolah. Dalam absen sekolah itu terdiri dari banyak sheet, tergantung dari banyaknya kelas ya. Jadi nanti dari sheet absen ini data siswanya akan saya gabungkan menjadi sebuah sheet seperti ini misalnya. Jadi kita ingin menggabungkan ke sebuah sheet seperti ini, nomor, nama, kelas, dicampur semua kelas. Kalau tadi kan per sheet per kelas, sekarang dalam satu sheet meliputi seluruh kelas dari seluruh kelas yang ada. Ini kalau kita lakukan manual copy paste satu persatu, kalau banyak kelasnya mungkin menyita waktu. Nah, kalau dengan perintah makro ini kita sekali jalankan, maka nanti ini namanya akan tercopy dan langsung nyambung ke bawah. Jadi saya inginnya seperti ini, datanya nomor, nama, kelas, kelasnya berurutan dari kelas misalnya 71 sampai 72 dan 94 terakhir. Kenapa saya inginkan data seperti ini, penggabungan semua kelas? Karena misalnya kita ingin suatu saat mempunyai data dan ingin kita memanggil nama-nama per kelas. Misalnya di sini adalah misalnya laporan ya, laporan ujian semester. Nah, di situ nanti kita akan memasukkan laporannya per kelas. Nah, kalau manualan kita nama-namanya ini copy paste dari absen. Nah, tapi kalau di sini karena kita punya data siswa yang sudah lengkap, maka tinggal kita panggil seperti ini, tinggal kita pilih kelasnya, maka dia akan berubah. Nah, ini fungsinya dari penggabungan beberapa sheet itu. Nah, ini jadi kita lebih enak dalam mengontrolnya. Kita pindahkan kelasnya, kita ganti kelasnya, maka nama-namanya akan berganti. Nah, ini fungsinya kalau kita gabungkan seluruh nama siswa ya dalam sebuah sekolah. Bagaimana caranya, kita simak bersama-sama. Misalnya saya di sini ada sheet rekap yang akan merekap menggabungkan seluruh nama-nama
yang ada di setiap kelas, di setiap sheet. Nama-nama ini akan kita gabungkan, kita copy, mulai dari kelas terendah sampai kelas tertinggi. Misalnya di sini dari kelas 71 sampai dengan 94. Baik, langsung saya praktekkan. Pertama berarti saya ingin mengcopy nama-nama siswa dari kelas 71 setelah selesai ke 72, ke 73 sampai kelas terakhir atau shift terakhir ini. Kalau kita copy satu-satu banyak kelas mungkin menyita waktu. Kalau ini tidak, tinggal kita jalankan perintah makronya. Baik, nanti saya akan tampilkan seluruh kelas. Kita panggil makronya ya. Oke, kita panggil makronya misalnya copy data. Kita run jalankan. Ini sedang proses mengcopy, mengambil di setiap kelas. Nah, ini sudah jadi sampai kelas terakhir, datanya sudah ada ya. Ini kelas terakhir 94, datanya sampai sini. Ini data sheet pertama kelas 71, datanya sampai terakhir. Begitu juga kelas berikutnya sudah tercopy otomatis. Nah, ini kode makronya seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini kode makronya. Kita bahas sedikit. Misalnya for i sama dengan 1 sampai 13. Karena misalnya ada 13 sheet, maka kita buat perintahnya dari sheet ke 1 sampai ke 13. Jumlah siswa ini menentukan pengambilan data. Misalnya worksheet i. Nah, i di sini adalah nanti akan diganti dari sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nah, ranknya ini rank di setiap sheet itu kita ambil rank C55 Pelu. Ini adalah rank dimana isinya adalah C55 itu dan jumlah siswanya nih. Jadi setiap kelas, setiap sheet kita jumlahkan jumlah siswanya ya. Nah, setelah itu worksheet i, maksudnya worksheetnya pertama dijalankan, kita aktifkan dan buka. Berikutnya perintahnya kita ambil ranknya itu C10, mulainya C10 sampai C jumlah siswanya ya. Jumlah siswanya berapa, nanti tambah 9. Kenapa tambah 9? Karena kita mulai dari rank C10. Titik select, kita seleksi. Artinya perintah ini untuk menyeleksi, memilih nama-nama di setiap kelas. Kita lihat, nanti kan namanya mulai C10 ini sampai C terakhir sebanyak siswa yang ada. Kalau 28 siswa berarti 28 sampai C28. Begitu kelas yang lain menyesuaikan jumlah siswanya. C10 mulainya sampai C29. Jadi kita seleksi nama siswa tersebut. Kalau sudah di blok, kita copy. Terus kita jalankan lagi worksheet rekap yang menampung kopiannya kita aktifkan. Nah, untuk mengetahui baris akhir, kita buat lagi rumus baris akhir sama dengan worksheet rekap sel. Nah, selnya ini kita hitung
kolom kedua berarti kolom B, dan jumlah barisnya ya berapa. Ini untuk menentukan yang akan kita copy itu di kolom kedua, kolom B, dan kita hitung baris kosongnya baris keberapa. Setelah ketemu baris kosong kita pastikan. Jadi untuk mencari baris terakhir yang akan kita isi dengan hasil kopiannya. Terus worksheet recap sel baris akhir tambah 1,2 select. Ini kita seleksi. Kalau sudah tahu baris akhirnya, nanti baris akhir tambah 1, tetap kolom kedua, kolom B, terus kita aktif sheet, kita pastikan. Ini sudah selesai dijalankan di satu kelas. Nah, berikutnya kita lanjutkan next ke kelas berikutnya. Tadi misalnya urutan sheet ke 1, kelas itu 1, nanti dilanjutkan 2, berarti kelas berikutnya 3 sampai terakhir jumlah banyaknya sheet yaitu 13. Kalau sudah, jalankan. Nah, seperti ini kodenya, silahkan dipelajari ya, silahkan dicatat kalau sudah. Kita ingin memberi nomor secara otomatis menggunakan rumus. Nanti setiap ada perubahan data kita delete ya, nomor misalnya baris yang siswanya keluar kita delete, nanti nomornya tetap berurut otomatis. Berarti kita buat rumusnya sama dengan rows mulai A2 kita kunci sampai A2. Ini sudah jalan nomor urutnya. Terus kita ingin tambahkan, kalau namanya kosong maka nomornya kosong, dengan rumus sama dengan if dalam kurung jika kolom nama atau B2 sama dengan kosong maka kosong, jika tidak tetap baris nomor urut tadi ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau di sini misalnya nama siswanya kosong maka kosong. Berikutnya tinggal rumusnya kita tarik ke bawah. Jadi misalnya kalau nomornya barisnya ada yang kita hapus, ini misalnya del, tetap masih berurut ya, kita hapus lagi misalnya del. Nah, tetap masih berurut nih. Berikutnya saya akan tampilkan nama-nama semua sheet secara otomatis menggunakan makro juga di kolom E. Fungsinya nanti untuk mengolah data berikutnya. Baik, kita jalankan, tampilkan data sheet. Nah, ini nama-nama
sheet yang ada di workbook sudah tampil, ada 13 sheet. Terus kita copy ya, tekan ke sini nama sheet. Nah, kita bisa mengetahui jumlah siswa secara otomatis dari nama sheet ini dengan rumus sama dengan ini untuk menampilkan ranknya, alamat ranknya ini seperti ini, alamat rank itu. Kalau sudah gunakan rumus sama dengan indirect J2 ini menampilkan alamat rank setiap sheet pada set C55 adalah C yang berisi jumlah siswa, ini C55, ini C55. Jadi kita nanti otomatis tahu jumlah siswanya ya. Kita ambil data dari masing-masing sheet di kolom C55 ini, baris C55 rank C55 sheetnya, namanya ini sudah otomatis nama sheetnya diambil. Kalau kita ngambil satu-satu lama juga, nggak pakai rumus. Kalau ini kita tentukan kelasnya 71, 72 sampai 94. Kita sudah tahu jumlah siswa masing-masing kelas ya. Berarti kita ingin buat rentang kelas ini misalnya kelas 71 itu mulai nomor 1 sampai 29 sampai banyaknya siswa 29. Yang berikutnya tinggal kita tambahin 30, 29 tambah 1 30, 59 tambah 60, 59 tambah 1 60. Terus nanti berurut sampai banyaknya siswa. Untuk yang berikutnya ini kita jumlahkan batas akhir rentang di kelas itu mulai 30 batas awal sampai batas akhir 59. Caranya kita jumlahkan dari sini jumlahkan K2 sampai K2 pertamanya kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena kalau kita pindah baris K2 nya tetap sampai K berapa. Nanti kita akan menghitung kalau 72 berarti dia dijumlahkan dari sini sampai sini, 73 berarti dari sini sampai sini kita jumlahkan. Nah, kalau sudah tahu rentangnya tinggal kita otomatis membuat rumus VLOOKUP, mengambil kelas sama dengan VLOOKUP. Nah, urutan nomor 1 ini kelas berapa, kita ngambil data tabel ini sudah saya namanya tabel data, titik koma, kolom ke 1 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6. Nah, kita buat dulu enter. Ini sudah jadi, tarik sampai bawah. Ini sudah jadi ya kelasnya. Kita buktikan kelas 71 mulai nama ini. Nah, ini urut terus batasnya 71 itu sampai 29, berarti nanti 29 ini 30 nya kelas 72. Ini kelas 72. Ini jadi 71 itu sebanyak 29 sampai 30 itu kelas 72. Kelas 93 itu mulainya ini ya, kita cek 93
sudah sesuai ya, sudah sesuai. Ini otomatis setiap ada perubahan data mengikuti kelasnya ya, jadi kita enak mengelola kelasnya bisa cepat. Jadi yang jadi kunci jumlah siswanya masing-masing kelasnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tadi rumus untuk menampilkan nama kelas, nama sheet kelas seperti ini. Nah ini untuk kode makro menampilkan data sheet per kelas. Ini rumusnya dim B sebagai worksheet. B itu kita artikan sebagai nama sheetnya, dimension I itu kita wakilkan, kita representasikan sebagai angka I sama dengan 1 mulai sheet ke 1. Sheet rekap, nama sheet rekapnya rank E sampai E, kita clear, kita bersihkan dulu, kita hapus data yang ada. Terus masing-masing setiap sheet ya kita jalankan dengan perintah sheet rekap, selnya sel I ini baris I baris pertama, koma 5 kolom kelima, kolom E sama dengan W itu worksheetnya kita namai dengan nama worksheetnya yang sesuai dengan urutan kolom, sesuai dengan urutan nama sheet yang pertama. Kalau sudah, kita tambahkan I sama dengan I tambah 1 karena kita akan menuju ke sheet kedua, sheet berikutnya ya. Setelah itu next way, kita ulangi ke sheet berikutnya. Ini untuk menampilkan data sheet. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.